Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memulai memaparkan seminar rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penggunaan OJS Jurnal Seruna Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Perkenalkan, saya Muhammad Bukhari Ibrahim dari Unit Kerja Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Pada hari ini akan memulai seminar rancangan aktualisasi pada Senin 4 November 2024 pukul 2 siang untuk memenuhi kegiatan latihan dasar CPNS Angkatan 109 Kelompok 2 dengan mentor Bapak Mirja, SPSI, MSI, dan Coach Ibu Asridiana, SIP, MPA. Ada 5 hal yang akan saya paparkan. 1. Latar belakang. 2. Profil instansi. 3. Analisis isu. 4. Rencana kegiatan aktualisasi. 5. Rencana jadwal dan penutup. Bagian 1, latar belakang, akan berisi tentang undang-undang, peraturan pemerintah, dan surat edaran LAN. Mengenai latar belakang, pelaksanaan latihan dasar CPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, kemudian diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian berdasarkan surat dari Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 garing K garing 1 garing PDP titik 07 garing 2022 tentang pedoman penyelenggaraan latihan dasar atau Latsar calon pegawai negeri sipil. Kemudian berdasarkan dari latar belakang untuk isu yang saya angkat pada instansi saya melakukan beberapa pendekatan terkait dengan analisis isu, yakni dengan pendekatan APKL, USG, kemudian pada tahap final dianalisis dengan pendekatan Fishbone, untuk memastikan bahwa isu yang saya angkat benar-benar memenuhi kriteria, kemudian urgent atau penting, dan juga harus diselesaikan. Terkait dengan isu yang saya angkat, terkait dengan belum tersedianya alur dan panduan penggunaan OJS Jurnal Seruna Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Isu yang saya angkat ini dinilai layak dan harus segera diupayakan agar dapat selesai, serta diimplementasikan yang implementasinya itu sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Tercantum pula dalam PC Prodi Psikologi Universitas Syah Kuala pada publikasi dan penelitian, dan pengoptimalan OJS sebagai bentuk tata kelola yang baik bagi jurnal ilmiah berbasis elektronik. Kemudian bagian 2, profil instansi. Pada profil instansi berisi visi dan misi. Visi dan misi Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Kemudian struktur organisasi, baik dekanat, dalam hal ini Fakultas Kedokteran dibantu oleh 3 wakil dekan. Kemudian dari sisi program studi psikologi dikomandoi oleh seorang koordinator program studi, yakni Bapak Mirja, SPSI, MSI. Kemudian ada tim pengendali mutu akademik atau biasa disebut TPMA, dan ada unit lain yang memastikan agar proses di prodi itu dapat berjalan dengan baik dan mumpuni. Bagian 3 terkait dengan analisis isu, ada uraian mengenai identifikasi dan dampak isu, kemudian analisis APKL dan analisis USG, kemudian analisis Fishbone. Pada identifikasi isu pertama, saya mengambil tentang pembagian peran serta tugas untuk mengelola jurnal Seruna Prodi Psikologi USK. Hal ini terkait pula dengan nilai berakhlak, yakni kompeten dan kolaboratif. Kondisi terkini bahwa pembagian peran itu belum optimal. Seringkali chief editor atau editor kepala berperan lebih banyak dan ganda dalam pengelolaan, sehingga proses pengelolaan jurnal di prodi itu belum optimal dan terkesan
eh, berpangku pada satu orang, yakni chief editor. Padahal seharusnya dalam kondisi ideal, pembagian peran dan tugas itu harus dilakukan agar pengelolaan dapat profesional dan hal ini juga dapat mendorong reputasi jurnal ilmiah menjadi berkualitas lebih baik lagi. Kemudian pada isu kedua, saya melakukan identifikasi terkait dengan belum tersedianya alur dan panduan penggunaan OJS pada jurnal Seruna Prodi Psikologi. Hal ini berkaitan dengan nilai berakhlak, yakni adaptif. Kondisi terkini, memang jurnal Seruna sudah memiliki laman website yang bisa diakses secara publik. Namun, pengelolaan pada laman OJS masih sebatas pada tahap awal hingga tahap akhir. Ada bagian yang kosong di situ. Jadi hanya terbatas pada pengiriman naskah atau submit istilah dalam jurnal. Kemudian ketika naskah nanti sudah diproses, naskah diterbitkan pada laman OJS. Sedangkan proses reviewer masih menggunakan via email, sehingga hal ini tidak efisien dan efektif. Padahal dalam kondisi ideal, seharusnya sistem OJS ini dapat memudahkan dan memberi pengelolaan yang lebih sistematis. Pada hal lain juga, alur pengiriman naskah pada sistem OJS itu dapat dicatat secara mendetail. Hal ini akan mendorong pada pengelolaan jurnal ilmiah yang lebih bereputasi di kemudian hari. Hal ini juga terkait dengan peningkatan akreditasi ketika dilakukan reakreditasi oleh Arjuna. Kemudian isu ketiga, optimalisasi website Prodi sebagai sumber informasi Prodi Psikologi USK. Laman web Prodi memang sudah dapat diakses secara publik pada domain psikologi.fk.usk.ac.id, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media informasi dan promosi bagi Prodi Psikologi Universitas Syah Kuala. Harusnya, dalam kondisi yang ideal, laman web Prodi itu dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terbatas pada informasi untuk mahasiswa saja, namun dapat dimanfaatkan pula sebagai sarana promosi agar publik dapat mudah mengetahui informasi yang dirilis secara resmi oleh Prodi Psikologi. Selain itu juga, ketika hal ini diatasi, maka akan memberikan bentuk kredibilitas Prodi menuju akreditasi Prodi, meningkatkan interaksi dan media promosi bagi Prodi Psikologi itu sendiri. Dari isu yang saya angkat, saya melakukan analisis berupa APKL dan USG pada tahapan pertama. Pada analisis APKL, yakni beberapa aspek aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Tiga isu tadi masuk dalam kriteria yang memenuhi syarat. Isu aktual yang telah diidentifikasi akan dilakukan analisis lebih lanjut dengan analisis USG. Pada analisis USG, yakni ada aspek urgency, seriousness, dan grow. Pada analisis ini, tiap isu itu diberi nilai berupa skor dalam rentang 1 sampai 5. Dan berdasarkan analisis pada pendekatan USG, maka isu kedua yakni belum tersedianya alur dan panduan penggunaan OJS pada jurnal Seruna Prodi Psikologi USK menempati peringkat pertama sebagai isu yang memang layak untuk dilanjutkan atau dilaksanakan dalam proses aktualisasi Latsar ini. Isu yang memiliki skor tertinggi dijadikan sebagai isu prioritas dan akan dicarikan akar penyebab masalahnya. Dan pada analisis selanjutnya, saya akan menggunakan teknik analisis Fishbone. Pada teknik analisis Fishbone, saya secara khusus menganalisis bagaimana proses terjadinya atau belum tersedianya alur dan panduan penggunaan OJS pada jurnal Seruna Prodi Psikologi USK.
Saya menggunakan pendekatan 4M dalam Fishbone, yakni material, man, mesin, dan metode. Pada aspek material, karena belum tersedianya tutorial, manual book, serta alur, kemudian belum tersedianya informasi yang cukup mengenai pengelolaan OJS. Pada aspek man, pengelola belum optimal dalam menggunakan OJS, kemudian pengelola yang bertugas mengelola OJS belum terlatih atau mendapatkan pelatihan. Kemudian pada aspek mesin, OJS hanya digunakan saat proses submit dan publish sehingga belum optimal. Kemudian fitur reviewer belum digunakan dengan baik di OJS karena reviewer masih menggunakan via email. Kemudian pada aspek metode, belum tersedianya panduan penggunaan OJS yang jelas dan dapat digunakan bagi pengelola jurnal Soruna. Kemudian belum tersedianya mekanisme OJS yang dirilis dalam laman website jurnal Soruna. Bagian 4, rancangan aktualisasi terdiri dari 5 tahapan kegiatan serta output yang diharapkan. Kemudian ada keterkaitan dengan agenda 2 dan keterkaitan dengan agenda 2 yakni nilai berakhlak dan keterkaitan dengan agenda 3 yakni manajemen ASN dan smart ASN. Pada kegiatan 1 terdiri atas 1 tahapan dengan 3 proses kegiatan, yakni melakukan konsultasi dengan mentor dan pengelola jurnal untuk mendapatkan info spesifik terkait dengan jurnal Soruna yang selama ini digunakan. Saya menghubungi pengelola jurnal Soruna dan koordinator prodi psikologi melalui pesan singkat WhatsApp untuk melakukan diskusi atau menyepakati waktu yang tepat untuk melakukan diskusi. Mengucapkan salam dan tersenyum ramah, kemudian menanyakan penggunaan OJS yang selama ini diterapkan oleh pengelola. Kemudian mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia berdiskusi. Kemudian saya juga membuat catatan dari hasil diskusi tadi sebagai kajian awal yang akan disusun untuk penggunaan OJS. Pada kegiatan 1 ini ada implementasi nilai berakhlak berupa berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian terdapat pula keterkaitan manajemen ASN berupa asas efektivitas dan efisiensi. Kemudian smart ASN berupa technologically dan agile dan strategik. Output yang diharapkan berupa foto dan catatan hasil diskusi. Kemudian pada kegiatan kedua terdapat 2 tahapan dalam 5 proses kegiatan. Saya melakukan identifikasi sumber referensi penggunaan OJS dan berpartisipasi dalam workshop untuk mendukung kemampuan pengelolaan OJS. Tahapan yang dimaksud pertama, mengumpulkan referensi terkait panduan OJS dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan workshop untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan perihal OJS. Pada proses kegiatan, saya menggunakan fasilitas PC Jurnal untuk sarana dalam mencari studi literatur yang dijadikan alur dan panduan. Salah satunya dari laman resmi OJS PKP sebagai perusahaan yang merilis OJS. Kemudian dari jurnal lain di lingkungan Universitas Sekolah yang memang sudah dikenal pengelolaannya baik. Kemudian melakukan screening dokumen referensi agar sesuai dengan kebutuhan penyusunan panduan penggunaan OJS. Kemudian saya menggunakan platform sosmed maupun laman resmi perkumpulan jurnal untuk mencari informasi terkait dengan workshop yang tersedia dalam waktu dekat. Workshop terkait OJS tentunya. Kemudian saya menginformasikan workshop tersebut melalui grup WhatsApp pengelola jurnal Soruna. Dan tak lupa, saya akan mendaftarkan diri dan mengikuti kegiatan serta mencatat hal penting, kemudian menyimpan kontak narasumber berupa nomor handphone ataupun surel ketika nanti di kemudian hari saya memerlukan atau ingin memanggil narasumber menjadi pengisi kegiatan di Jurnal Soruna. Dalam kegiatan 2 terkait dengan nilai berakhlak, adaptif, kolaboratif, berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel. Kemudian terkait dengan agenda 3, manajemen ASN, asas profesionalitas, akuntabilitas, non-diskriminatif, persatuan, dan kesatuan.
Pada aspek Smart ASN terkait dengan technologically, measurable, agile, dan strategic. Output yang diharapkan yakni foto atau tangkapan layar, bukti daftar, serta sertifikat kegiatan. Pada tahapan 3, terdapat 3 tahapan dalam 5 proses kegiatan, yakni menyusun draft alur dan panduan penggunaan OJS, mulai dari draft, proses review atau masukan yang diberikan oleh pengelola jurnal, serta koordinator program studi, dan melakukan revisi. Tahapan kegiatan yang pertama menyusun draft alur dan panduan penggunaan OJS, 2 proses review alur dan panduan penggunaan OJS, 3 proses revisi draft alur dan panduan penggunaan OJS. Dalam hal ini terkait dengan nilai berakhlak, kompeten, kolaboratif, loyal, dan adaptif. Kemudian terkait dengan agenda 3, manajemen ASN, asas profesionalitas, asas akuntabilitas. Dan smart ASN, technologically reliable and strategic. Output yang diharapkan yakni berbentuk draft yang telah disusun, hasil catatan review, serta tangkapan layar OJS. Dalam kegiatan 3, saya akan menyusun draft, kemudian meminta masukan dari pengelola jurnal Suruna. Kemudian hasil masukan akan saya perbaiki agar selaras dengan kebutuhan jurnal dan penggunaan OJS Jurnal Suruna Prodi Psikologi. Kemudian revisi yang sudah saya susun akan saya minta persetujuan dengan koordinator program studi. Dan saya akan melakukan tester dengan beberapa peran berbeda, yakni sebagai penulis atau autor, sebagai editor dan reviewer, untuk memastikan bahwa tidak ada kendala minor terkait dengan penggunaan OJS ketika mengikuti panduan dan alur yang telah saya susun. Pada kegiatan keempat terdapat 1 tahapan dengan 3 proses kegiatan. Finalisasi alur dan panduan OJS Jurnal Suruna Prodi Psikologi. Berupa finalisasi alur, maaf saya ulangi. Alur dan panduan yang telah disusun dibuat dalam format file PDF, kemudian diserahkan kepada koordinator prodi psikologi untuk ditetapkan sebagai alur dan panduan resmi bagi pengelola jurnal Suruna. Kemudian dirilis melalui laman OJS Jurnal Suruna. Dalam hal ini saya dapat menggunakan fitur announcement pada laman OJS, serta ketika sudah dirilis saya akan menyebarkan melalui grup WhatsApp pengelola jurnal Suruna yang berisi editor, editor, section editor maupun reviewer internal di grup tersebut. Kemudian pada laman OJS statis saya tak lupa membuat fitur help desk apabila pengguna mengalami kendala-kendala yang tidak dapat diatasi dengan alur dan panduan yang sudah disusun. Jadi helpdesk ini akan membantu supaya pengguna itu ketika menemui kendala dapat diatasi dengan lebih cepat dan responsif. Terkait kegiatan 4 ini terkait dengan nilai berakhlak yakni berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Terkait dengan keterkaitan agenda 3 yakni asas pendelegasian, asas keterbukaan, kemudian smart ASN, agile, dan strategik. Output yang diharapkan yakni lembar persetujuan finalisasi alur dan panduan, tangkapan layar OJS pada jurnal Suruna, kemudian tangkapan layar grup WhatsApp jurnal Suruna. Pada kegiatan terakhir atau kegiatan 5, terdapat 2 tahapan dengan 3 proses kegiatan, yakni publikasi dan penggunaan alur serta panduan OJS Jurnal Suruna Prodi Psikologi. Saya akan membuat flyer BIMTEK melalui Canva, melalui halaman resmi tentunya. Kemudian saya akan mengirimkan pada grup internal Jurnal Suruna dengan mengawali kalimat pembuka agar pengelola internal dapat berpartisipasi dalam BIMTEK pengelolaan atau BIMTEK penggunaan OJS Jurnal Suruna berdasarkan alur dan panduan yang telah disusun. Untuk BIMTEK dilakukan secara daring dengan video conference untuk memastikan bahwa semua pengelola dapat mengikuti tanpa terkendala jarak dan waktu. Kemudian saya juga akan menyiapkan room video conference yang akan digunakan.
Kemudian pada BIMTEK akan dibantu oleh seorang moderator yang tentunya berasal dari salah seorang dosen di Prodi Psikologi USK. BIMTEK sendiri terdiri dari 3 tahapan, yakni pembukaan, kemudian pemaparan terkait dengan penggunaan OJS sesuai dengan alur dan panduan, kemudian sebelum ditutup ada sesi diskusi. Pada tahapan ini terkait dengan nilai berakhlak, kemudian manajemen ASN, yakni asas proporsionalitas dan smart ASN strategik. Output yang diharapkan yakni foto tangkapan layar dari laman yang memuat help desk, kemudian player informasi, dan tangkapan layar saat BIMTEK via Zoom. Bagian 5 tentang rencana jadwal aktualisasi dan penutup. Saya membuat tentang tabel pelaksanaan ini menjadi 4 minggu dalam bulan November sesuai dengan rencana aktualisasi yang sudah diagendakan. Jadi dari kelima kegiatan tahapan, tahapan pertama dan kedua itu dilaksanakan pada minggu pertama, kemudian tahapan ketiga pada minggu kedua, tahapan keempat pada minggu, maaf saya ulangi, tahapan keempat dan kelima pada minggu ketiga, kemudian tahapan kelima pada eh, akhirnya akan diselesaikan pada minggu keempat. Jika ada beberapa hal yang tidak selesai dilaksanakan pada minggu ketiga. Kemudian tahapan-tahapan ini akan saya lakukan untuk memastikan bahwa penjadwalan proses aktualisasi dapat dijalankan dengan sistematis dan tidak tumpang tindih. Artinya dengan adanya panduan ini saya bisa memastikan bahwa timelinenya itu dapat dilakukan dengan baik. Kesimpulan, optimalisasi OJS akan mendukung penggunaan OJS melalui penyusunan alur dan panduan yang ditujukan untuk pengelola Jurnal Seruna, Prodi Psikologi, maupun pengguna secara publik, tidak sekedar membantu pengelola agar dapat menggunakan OJS dari mulai awal hingga akhir, namun dapat meningkatkan terbitan dari segi kualitas maupun kuantitas, karena sistem OJS mendukung pengelolaan jurnal ilmiah secara lebih sistematis. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Ibu Asri Diana. Terima kasih.